Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali di catatan kitab. Kali ini insyaallah kita akan memaparkan bagian yang ketujuh dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bagian yang ketujuh ini akan memaparkan tentang permasalahan yang penting terkait dengan kitab Al-Muhadzab. Permasalahan penting tersebut meliputi tentang terminologi atau tentang istilah yang terkait dengan penjelasan-penjelasan yang berada di dalam kitab Al-Muhadzab. Jadi dengan terminologi tersebut insyaallah akan memudahkan para mustami' untuk menyimak dan memahami akan apa yang disampaikan dari catatan kitab tersebut insyaallah. Adapun permasalahan penting yang terkait dengan kitab Al-Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menuliskan di dalam kitab Al-Majmu', yaitu merupakan syarah kitab Al-Muhadzab itu sendiri. Beliau menulis, jika seorang sahabat mengatakan suatu pendapat sementara pendapat tersebut tidak ditentang oleh orang lain dan tidak menyebar, maka itu bukanlah suatu kesepakatan atau ittifaq. Apakah itu bisa dijadikan dalil? Maka di dalam hal ini terdapat dua qaul atau dua pendapat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang pertama adalah sahih, merupakan adalah qaul jadid atau pendapat yang baru, bahwa ia bukanlah dalil. Lalu kemudian pendapat yang kedua adalah ia bisa dijadikan sebagai dalil. Ini menurut pendapat qaul qadim atau pendapat yang terdahulu, pendapat yang awal atau pendapat yang lama. Lalu kemudian jika kami mengatakan bahwa ia bisa dijadikan sebagai dalil, maka ia harus didahulukan atas qiyas atau analogi. Seorang pengikut madhab wajib mengamalkannya dan tidak boleh menentangnya. Apakah ia dapat mengkhususkan yang umum? Maka di dalam hal ini terdapat dua pandangan juga atau dua wajah. Jika kami katakan bahwa ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil, maka qiyas harus didahulukan atasnya dan pengikut mazhab pun diperbolehkan di dalam menentangnya pendapat tersebut. Adapun jika para sahabat berbeda pendapat atau ada dua kaul yang mengatakan, maka ini bisa diberlakukan seperti yang tadi dijelaskan. Jika kami berpedoman pada qaul jadid, maka tidak diperbolehkan taklid pada salah satu dua kelompok, akan tetapi ia harus mencari dalil. Jika kami berpedoman pada qaul qadim, maka keduanya merupakan dalil yang saling bertentangan. Ia bisa menguatkan salah satu dari keduanya berdasarkan dari jumlah terbanyaknya. Jika jumlah terbanyaknya itu sama, maka salah satunya bisa didahulukan berdasarkan imam. Pendapat yang memiliki imam di antara mereka lebih diutamakan daripada pendapat yang tidak memiliki imam. Lalu apabila salah satu dari keduanya berjumlah banyak sedangkan yang lainnya lebih sedikit, maka hanya saja yang sedikit ini adalah yang memiliki imam, maka keduanya sama.
di dalam ekuivalennya. Jika keduanya sama di dalam hal kuantitas dan imam, hanya saja pada salah satunya dari keduanya itu terdapat dua syekh, yaitu Syekh Abu Bakar rahimahullah ta'ala dan Syekh Umar rahimahullah ta'ala, sedangkan pada yang lainnya terdapat selain mereka berdua. Maka di dalam hal ini terdapat dua pandangan menurut sahabat kami. Yang pertama, keduanya sama, berimbang. Lalu yang keduanya adalah di dalamnya terdapat dua syekh ini lebih didahulukan. Ini semua dikenal di dalam kitab-kitab para sahabat-sahabat kami dari Irak dan di dalam kitab Al-Usul dan awal-awal kitab yang membahas tentang furu'iyah atau tentang cabang-cabang fikih. Bahkan Syekh Abu Ishaq adalah salah seorang yang menyebutkannya di dalam kitab Al-Luma'. Ini semuanya terjadi apabila terdapat pendapat sahabat tidak menyebar. Sedangkan apabila pendapat sahabat menyebar, jika ia ditentang, maka hukumnya adalah seperti yang telah disebutkan tadi. Jika ia tidak ditentang, maka di dalam hal ini terdapat 5 pandangan pokok. 4 pandangan pertama disebut juga oleh para sahabat-sahabat kami dari Irak. Yang pertama, ia adalah hujjah dan ijma'. Syekh Abu Ishaq dan lainnya dari para sahabat dari Irak berkata, pandangan ini adalah madhab yang benar. Lalu yang kedua, pandangan yang kedua adalah ia adalah hujjah, akan tetapi bukan merupakan sebagai ijma'. Abu Ishaq dan lainnya berkata ini adalah pendapat Abu Bakar Al-Sayrafi. Lalu yang ketiga, jika ia adalah fatwa seorang ahli fikih lalu kemudian mereka mendiamkannya, maka ia adalah hujjah. Jika ia adalah keputusan imam atau hakim, maka ia bukanlah hujjah. Lalu kemudian Abu Ishaq dan lainnya berkata ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah. Yang keempat adalah jika yang mengatakan adalah hakim ataupun imam, maka ia adalah ijma'. Jika ia fatwanya hanyalah fatwa, maka ia bukanlah ijma'. Ini diriwayatkan oleh penulis kitab Al-Hawi di dalam pembukaan kitab Al-Hawinya, yaitu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini di awal kitabnya Al-Faruq dan lain-lainnya. Penulis kitab Al-Hawi berkata ini adalah pendapat Abu Ishaq Al-Mirwazi. Dalilnya adalah bahwa hukum tidak akan menjadi umum kecuali setelah diadakan musyawarah, penelitian dan perdebatan serta menyebar dengan jelas. Jadi dalil hukum itu adalah dia akan menjadi hukum ketika adanya musyawarah yang melewati penelitian dan perdebatan serta menyebar dengan jelas dan diambil kemufakatan, maka itu adalah pijakan hukum. Namun fatwa berbeda dengan ini. Fatwa adalah merupakan suatu pendapat orang per orang atau golongan. Yang kelima adalah ini terkenal dari para sahabat kami dari orang-orang Khurasan di dalam kitab-kitab usul. Inilah pandangan terpilih menurut Al-Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustashfa. Menurut pendapat ini, ia bukanlah ijma' dan bukan pula merupakan sebagai hujjah. Kemudian yang tampak dari pendapat mayoritas sahabat kami adalah bahwa orang yang mengemukakan pendapat yang menyebar tanpa adanya perselisihan, apabila ia seorang pengikut atau lainnya, maka hukumnya adalah sebagaimana hukum seorang sahabat berdasarkan penuturan kami pada 5 pandangan ini. Diriwayatkan bahwa di dalam hal ini terdapat 2 pandangan menurut para sahabat kami. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia tidak bisa menjadi hujah di dalam satu pandangan. Penulis kitab Asy-Syamil berkata, yang benar adalah bahwa ia merupakan sebagai ijma'. Yang dibenarkan ini adalah benar karena dalam hal ini tabi'i adalah seperti sahabat dalam segi bahwa ia menyebar dan menyampaikan kepada yang lainnya.
Lalu apabila mereka tidak berselisih, maka mereka telah sepakat, sedangkan kesepakatan tabi'in adalah merupakan seperti kesepakatan para sahabat. Sedangkan jika pendapat tabi'in tidak menyebar, maka tidak ada perselisihan bahwa ia bukanlah merupakan sebagai hujjah. Begitulah yang dikatakan oleh penulis kitab Asy-Syamil dan yang lainnya. Mereka berkata, di dalam hal ini tidak terdapat qaul qadim yang berkenaan dengan sahabat, karena hadis diriwayatkan pada masa sahabat. Adapun terkait dengan pembagian hadis dan jenis yang digunakan sebagai dalil, maka para ulama berkata hadis itu ada 3 macam yang dibagi yang digunakan sebagai dalil. Hadis yang pertama adalah yang bersifat sahih. Yang keduanya yang bisa dijadikan sebagai dalil adalah yang bersifat hasan. Lalu yang ketiganya adalah yang dhaif. Mereka pun berkata, diperbolehkan mengambil dalil dari hadis sahih dan hasan di dalam bidang hukum, sementara hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil dalam bidang hukum dan akidah. Namun ia bisa diriwayatkan dan diamalkan pada selain persoalan hukum, sebagaimana di dalam kisah, sebagaimana keutamaan amal, sebagaimana dorongan-dorongan dan ancaman-ancaman di dalam menegakkan syariat agama. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya dari perawi yang sama, tanpa adanya syadz atau illat. Tentang pengertian syadz terdapat perbedaan para ulama. Adapun menurut mazhab Asy-Syafi'i dan para peneliti, yang dimaksud dengan syadz adalah riwayat perawi thiqah yang berselisih dengan periwayatan perawi-perawi thiqah lainnya. Namun menurut mazhab ahli hadis, ada yang mengatakan bahwa ia adalah mazhab mayoritas mereka, bahwa yang dimaksud dengan syadz adalah periwayatan perawi thiqah terhadap hadis yang tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqah lainnya. Namun ini adalah pendapat yang lemah. Yang dimaksud dengan illat adalah makna yang tidak jelas di dalam hadis yang dapat merusak hadis itu sendiri, sementara luarnya tampak bersih darinya. Illat hanya bisa diketahui oleh orang yang cakap dan pandai, orang yang menyelami detail-detail ilmu-ilmu hadis. Adapun hadis hasan itu dibagi menjadi 2 macam atau 2 jenis, yaitu yang pertama hadis yang memiliki sanad yang tidak lepas dari perawi yang masih belum jelas, kecakapannya belum terbukti, bukan pelupa lagi banyak berbuat salah, dan tidak tampak sebab yang bisa membuatnya fasik pada dirinya. Matan atau isi dari redaksi hadis tersebut diketahui diriwayatkan oleh perawi semisal itu dari jalur yang lain. Kemudian yang keduanya adalah perawinya terkenal dengan kejujuran dan amanah, hanya saja ia lemah dalam segi hafalan dan diambil dari para perawi yang sahih. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat ciri-ciri hadis sahih maupun hadis hasan. Lalu kemudian terkait dengan hukum hadis marfu', hukum hadis mauquf dan mursal. Jika seorang sahabat berkata, kami diperintah dengan hal ini, atau seorang sahabat berkata, kami dilarang dari hal ini, atau semisal seorang sahabat mengatakan termasuk sunnah adalah seperti ini,
atau seorang sahabat mengatakan sunnah berlaku seperti ini atau sunnah seperti ini, dan perkataan yang serupa lainnya dengan hal tersebut, maka semuanya itu dianggap sebagai hadis marfu yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut mazhab yang sahih dan masyhur. Juga menurut mazhab mayoritas ulama tidak ada perbedaan antara ia mengatakan hal itu di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau setelahnya. Ia ditegaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan yang lainnya. Sementara Abu Bakar Al-Ismaili dari sahabat kami berkata, ia memiliki hukum hadis mauquf yang periwayatannya hanya sampai kepada sahabat. Sedangkan jika seorang tabi'in berkata di antara sunnah seperti ini, maka di dalam hal ini terdapat dua wajah atau dua pandangan yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Yang pertama yang sahih di antara keduanya dan masyhur adalah bahwa perkataan tersebut berhenti sampai pada sebagian sahabat. Yang kedua adalah perkataan tersebut diangkat sampai jalur periwayatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ia dihukumi sebagai hadis marfu yang mursal. Jika seorang tabi'in berkata, kami diperintah dengan ini, maka Al-Ghazali berpendapat ini bisa berarti bahwa yang dikehendaki adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau perintah untuk seluruh umat. Dengan demikian, ia bisa menjadi hujah. Ini juga bisa berarti perintah sebagian sahabat. Akan tetapi, tidak patut bagi seorang alim mengucapkan hal ini kecuali ia menghendaki kepatuhan dari seseorang. Ini adalah menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Di dalam hal ini terdapat isyarat adanya perbedaan pendapat terkait tentang apakah ia mauquf atau marfu mursal. Lalu apabila seorang sahabat kami berkata, kami melakukan ini atau kami mengatakan ini, atau mereka mengatakan begini dan melakukan begini, atau mereka mengatakan mereka tidak melihatnya adanya masalah di dalam hal ini, atau ada kalimat pernah dikatakan atau dikerjakan begini, maka mereka berbeda tentang pendapatnya terkait dengan hal itu adalah perkataan seperti ini dapat diangkat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Penulis di dalam kitab Al-Luma berkata, apabila persoalan tersebut menurut adat termasuk perkara yang jelas, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan beliau tidak mengingkarinya, maka perkataan tersebut dihukumi sebagai marfu'. Apabila persoalan tersebut ada kemungkinan tidak jelas bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tidak bisa dihukumi sebagai marfu. Seperti perkataan sebagian orang Ansor, kami berhubungan dengan istri kemudian kami mencabut sebelum keluar dan kami tidak mandi. Ini tidak menunjukkan ketidakwajiban mandi karena mencabut sebelum keluar, sebab perbuatan tersebut bersifat rahasia. Oleh karenanya perbuatan tersebut menjadi tidak diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga Syekh berkata, jika seorang sahabat menyandarkan hal itu pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia dihukumi sebagai marfu dan bisa menjadi dalil. Seperti perkataannya, kami melakukannya pada masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada zaman beliau, sedangkan beliau berada di antara kami dan beliau berada di hadapan kami. Jika ia tidak dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tidak bisa dihukumi sebagai hadis marfu'. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa dan banyak yang memutuskan seperti ini. Abu Bakar Al-Ismaili dan yang lainnya berkata ia tidak bisa dihukumi sebagai hadis marfu, baik dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak. Yang tampak jelas dari banyaknya penggunaan ahli hadis dan sahabat-sahabat kami di dalam kitab-kitab fikih adalah bahwa perkataan sahabat tersebut dihukumi sebagaimana hadis marfu secara mutlak, baik itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak dinisbatkan. Ini adalah pendapat yang rojeh
atau yang kuat, karena yang tampak dari perkataannya kami melakukan atau mereka melakukan. Kalimat seperti itulah adalah penggunaannya sebagai dalil. Ia melakukannya dengan model yang bisa dijadikan dalil. Hal ini pun tidak terjadi kecuali di masa Rasulullah SAW dan sampai kepada beliau. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, perkataan tabi'in mereka melakukan tidak menunjukkan pada perbuatan seluruh umat, akan tetapi itu menunjukkan pada perbuatan sebagian dari mereka. Dengan demikian, ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil kecuali jika periwayatannya ditegaskan dari ahli ijma'. Sedangkan tentang ketetapan ijma' berdasarkan berita dari satu orang terdapat perbedaan pendapat. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mereka berbeda pendapat tentang ketetapan ijma' berdasarkan berita satu orang. Pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah bahwa ia tidak tetap. Ini adalah pendapat sebagian besar orang. Sekelompok orang berpendapat bahwa ia tetap. Ini adalah pilihan Ar-Razi. Hadits mursal tidak dapat dijadikan sebagai dalil menurut pendapat kami dan menurut pendapat sebagian besar ahli hadits, segolongan ahli fikih dan mayoritas ahli usul dan pemikiran. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah bin Al-Ba'i dari Sa'id bin Al-Musayyib, Malik dan sekelompok ahli hadis dan ahli fikih di daerah Hijaz. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan mayoritas ahli fikih berkata ia dapat dijadikan sebagai dalil. Hal yang sama pun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dari mayoritas ulama. Sementara Abu Umar bin Abdullah Bar dan yang lainnya berkata tidak ada perselisihan tentang ketidakbolehan untuk mengamalkan hadits mursal jika kemursalannya tidak dapat terjaga. Si perawi menyebabkan sebuah hadis menjadi mursal dari orang-orang yang tidak thiqah. Dalil kami dalam menolak hadis mursal secara mutlak adalah apabila riwayat orang yang tidak dikenal yang disebut tidak diterima karena ketidaktahuan kondisinya, maka periwayatan mursalnya lebih patut untuk ditolak karena orang yang menyampaikan hadis dibuang dan tidak diketahui orangnya maupun kondisinya. Lalu kemudian yang kami maksud dengan mursal di sini adalah hadis yang sanadnya terputus. Satu orang atau lebih dari para perawinya jatuh. Kami berbeda dengan mayoritas ahli hadis di dalam mendefinisikannya terkait dengan hadis mursal tersebut. Lalu kemudian para ulama berkata, ia adalah riwayat tabi'in dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, hadits mursal dari kalangan pembesar para tabi'in bisa dijadikan sebagai dalil jika ia memiliki sanad dari jalur yang lain atau orang yang mengambil dari selain orang yang pertama yang memursalkannya dari orang yang ia ambil ilmunya, atau hadis tersebut sesuai dengan perkataan sebagian sahabatnya, atau mayoritas ulama memberikan fatwa yang sesuai dengan tuntutan hadis tersebut. Beliau juga berkata, aku tidak menerima hadis mursal selain dari kalangan pembesar tabi'in. Aku juga tidak menerima mursal kecuali dari mereka, kecuali dengan syarat yang telah aku terangkan sebelumnya. Ini adalah beberapa ketentuan dari Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalahnya dan yang lainnya. Begitulah yang dinukil dari beliau oleh para imam peneliti dari para sahabat kami ahli fikih dan para ahli hadis seperti Imam Al-Baihaqi, Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya. Di dalam hal ini tidak ada perbedaan antara mursal Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Inilah yang benar yang dianut oleh para peneliti hadis. Di dalam Mukhtasar Al-Muzani, yakni di akhir bab riba, Asy-Syafi'i berkata,
Malik menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual daging dengan hewan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa pernah seekor unta dipotong, disembelih di masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian seseorang datang membawa kambing. Lalu dia berkata, berikanlah aku daging dengan imbalan kambing ini. Kemudian Abu Bakar berkata, hal seperti ini tidak patut untuk dilakukan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Al-Qasim bin Muhammad, Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Az-Zubair dan Abu Bakar bin Abdurrahman mengharamkan menjual daging dengan binatang. Selain daripada itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, inilah makruh. Mohon maaf. Selain itu, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, inilah hukum yang kami ambil. Lalu dia juga berkata, kami tidak mengetahui seorang pun dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, hadis mursal Ibnu Al-Musayyib menurut kami adalah baik. Inilah ketentuan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Mukhtasar. Aku menukilnya secara harfiah karena terdapat beberapa faidah. Jika hal ini telah diketahui, maka para sahabat kami yang terdahulu berbeda pendapat tentang makna perkataan Asy-Syafi'i. Status mursal Ibnu Al-Musayyib menurut kami adalah baik, menjadi dua pendapat yang diriwayatkan oleh Syekh Abu Ishaq di dalam kitabnya Al-Luma dan Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dan Al-Kifayah. Juga diriwayatkan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Yang pertama adalah maknanya, menurut pendapat beliau, ia bisa dijadikan sebagai dalil, lain halnya dengan hadis-hadis mursal yang lain. Para ulama berkata karena ia telah diteliti dan didapati memiliki sanad. Lalu yang kedua, ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ia seperti hadis mursal yang lain sebagaimana yang telah kami sebutkan. Para ulama berkata, Asy-Syafi'i hanya menguatkan kemursalannya dan penguatan hadis mursal itu diperbolehkan. Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih berkata, yang sahih adalah pendapat kedua, sedangkan pendapat pertama tidaklah berarti. Begitu juga yang dikatakan di dalam kitab Al-Kifayah. Menurut kami dari kedua pendapat tersebut yang sahih adalah pendapat kedua. Karena di antara hadis-hadis mursal sahih terdapat hadis yang tidak memiliki sanad dengan kondisi yang sah. Dia juga berkata, Asy-Syafi'i menjadi status mursal kalangan pembesar tabi'in sebagai satu keistimewaan terhadap hadis mursal yang lain. Sebagaimana halnya beliau menganggap baik hadis mursal Sa'id bin Musayyib. Ini adalah perkataan Al-Khatib Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi menurut ketentuan Al-Syafi'i, seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Kemudian dia berkata, Asy-Syafi'i menerima hadis-hadis mursal kalangan pembesar tabi'in apabila beliau bergabung dengan hadis yang menguatkannya. Jika hadis mursal tersebut tidak tergabung atau tidak bergabung dengan hadis yang menguatkannya, maka beliau tidak menerimanya, baik itu mursal Ibnu Al-Musayyib ataupun dari yang lainnya. Selain daripada itu juga beliau berkata, kami telah menyebutkan bahwa hadis-hadis mursal Ibnu Musayyab tidak diterima oleh Asy-Syafi'i ketika tidak disertai hadis yang menguatkannya. Sedangkan hadis-hadis mursal lainnya tidak dianggap sekiranya ia bergabung dengan hadis yang menguatkannya. Beliau pun berkata, kelebihan Ibnu Al-Musayyab adalah di dalam hal ini dengan yang lainnya adalah bahwa ia adalah seorang tabi'in yang status kemursalannya paling sahih sebagaimana yang diyakini oleh beberapa hafidz. Ini adalah perkataan Al-Baihaqi dan Al-Khatib. Keduanya adalah merupakan imam hafidz dan ahli fikih, juga pengikut madhab Asy-Syafi'i.
Orang yang mendalami ilmu hadis, ilmu fikih dan usul, serta memiliki kemampuan sempurna tentang literatur Asy-Syafi'i dan makna-makna perkataannya, serta kedudukan keduanya terhadap penelitian. Dia juga memiliki puncak pengetahuan dengan tingkat yang tinggi. Adapun pendapat Abu Bakar Al-Qafal Al-Mirwazi di awal kitabnya Syarah At-Talkhis, dalam kitab Ar-Rahn As-Saghir, Asy-Syafi'i berkata, Mursal ibnu al-Musayyib menurut kami tidak bisa dijadikan sebagai dalil, bisa diperinci menjadi seperti yang telah kami tuturkan dari Al-Baihaqi, Al-Khatib dan para peneliti. Wallahu a'lam bissawab. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak sah mengaitkan orang yang mengatakan bahwa Mursal Sa'id Al-Musayyab bisa dijadikan sebagai dalil berdasarkan pernyataan beliau bahwa status kemursalannya adalah baik. Karena Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak hanya berpegang padanya semata, akan tetapi beliau berpegang kepadanya karena ia dikuatkan oleh perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang menghadirinya. Selain daripada itu, karena perkataannya dari para sahabat berakhir padanya, ia pun juga dikuatkan oleh perkataan 4 imam tabi'in yang telah disebutkan. Mereka berpendapat mereka berempat adalah 4 orang yang 7 ahli fikih Madinah. Lalu kemudian penulis kitab Asy-Syamil dan lainnya meriwayatkan keputusan ini dari ke-7 orang tersebut secara lengkap. Ini adalah pendapat mazhab Malik dan yang lainnya. Ini merupakan penguat kedua terhadap hadis mursal. Dengan demikian, hadis mursal Ibnu Al-Musayyab tidak harus digunakan sebagai dalil apabila tidak ada yang menguatkannya. Jika ada yang mengatakan, kalian menyebutkan bahwa apabila hadis mursal memiliki sanad dari jalur lain, maka ia dapat dijadikan sebagai dalil. Pendapat ini mengandung unsur penggampangan, karena apabila ia memiliki sanad, maka kami akan mengamalkan yang mempunyai musnad. Pada saat ini hadis mursal tidak lagi berguna dan tidak diamalkan. Jawabannya adalah dengan adanya sanad, kesahihan hadis mursal akan tampak jelas dan bahwa ia termasuk hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil. Dengan demikian, pada masalah ini terdapat 2 hadis sahih. Andai kata ada 2 hadis sahih yang bertentangan dengan keduanya dari satu jalur dan sulit dikompromikan antara keduanya, maka kami utamakan kedua hadis tersebut. Wallahu a'lam. Ini semua adalah kasus yang terjadi pada hadis di luar mursal sahabat. Mursal sahabat seperti informasi sahabat tentang perbuatan Rasulullah SAW atau semisal itu dari hal-hal yang memang kita ketahui bahwa ia tidak hadir pada saat itu karena usianya yang relatif muda atau karena keterlambatannya masuk Islam atau faktor-faktor yang lainnya. Maka menurut madhab yang benar dan terkenal yang diputuskan oleh mayoritas sahabat kami dan mayoritas ahlul ilmi bahwa ia dapat dijadikan sebagai dalil. Para ahli hadis yang mensyaratkan kesahihan dan berpendapat bahwa hadis mursal tidak dapat dijadikan sebagai dalil sepakat bahwa ia dapat dijadikan sebagai dalil. Mereka memasukkannya ke dalam hadis sahih. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Al-Muslim terdapat hadis jenis ini yang tak terhitung. Kemudian Abu Ishaq Al-Isfiraini di antara sahabat kami berkata, ia tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Akan tetapi hukumnya adalah sebagaimana hukum hadis mursal lainnya, kecuali ia menerangkan bahwa ia hanya memursalkan hadis yang didengar dari Rasulullah SAW atau sahabat. Selain daripada itu, dia pun berkata karena mereka terkadang melihat dari selain sahabat. Lalu Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya meriwayatkan madhab ini dari sebagian ulama dan mereka tidak menisbatkannya. Sementara Syekh Abu Ishaq penulis dari kitab Ad-Tafsirah mengangkatnya kepada Al-Ustadz Abu Ishaq. Yang benar adalah yang pertama, yaitu bahwa ia dapat dijadikan sebagai dalil secara mutlak.
karena periwayatan mereka dari selain sahabat jarang sekali. Jika mereka meriwayatkannya, mereka pasti akan menerangkannya. Jika mereka memutlakkan hadis tersebut, maka secara zahir yang tampak adalah bahwa hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat, sementara seluruh sahabat adalah adil. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah penjelasan singkat tentang hadis mursal. Walaupun ini cukup ringkas apabila dibanding penjelasan yang disebutkan di tempat lain, tapi ini sudah cukup gamblang. Jika hal ini diperluas, maka ini bukanlah tempatnya. Akan tetapi yang mendorong aku memberikan paparan singkat ini adalah bahwa untuk mengetahui hadits mursal termasuk persoalan yang sangat berguna dan sangat dibutuhkan, apalagi di dalam mazhab kami, khususnya dalam kitab yang mulai ditulis ini. Aku memohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Mulia agar bisa menyelesaikan dengan baik, sempurna dan cepat. Semoga Allah Ta'ala menjadikannya paling bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga faidah tersebar ke seluruh kaum muslimin, meskipun sudah terkenal di lidah banyak orang yang menyibukkan diri dengan mazhab kami, bahkan mayoritas orang yang hidup pada masa kami, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i biasanya tidak menggunakan hadis mursal sebagai dalil secara mutlak kecuali hadis mursal Ibnu Al-Musayyab, sebab ia bisa dijadikan sebagai dalil secara mutlak. Ini tentunya adalah dua kesalahan. Beliau tidak menolaknya secara mutlak, juga tidak mengambil dalil dari hadis mursal Ibnu Al-Musayyab secara mutlak. Yang benar adalah apa yang telah kami terangkan di atas. Wallahu a'lam bissawab. Sebuah pertanyaannya adalah, di dalam kitab Al-Muhadzab penulis banyak menggunakan hadis mursal dan dijadikannya sebagai dalil, padahal hadis mursal tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Maka jawabannya adalah sebagian hadis tersebut diperkuat oleh salah satu dari beberapa hal yang telah kami sebutkan, maka dengan demikian ia bisa dijadikan sebagai dalil. Sebagian yang lain disebutkan hanya untuk dikenal, sedangkan yang menjadi pedoman adalah qiyas dan lainnya. Perlu diketahui bahwa di dalam kitab Al-Muhadzab sering disebutkan hadis yang dijadikan sebagai hadis mursal, padahal ia bukanlah hadis mursal. Ia adalah hadis yang memiliki sanad sahih dan disebutkan dalam kedua kitab Sahihain, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, juga dalam kitab-kitab sunan lainnya. Kami akan menerangkannya insyaallah sebagaimana hadis Unta Al-Bara, hadis serangan Bani Al-Mustaliq, hadis memenuhi undangan walimah pada hari ketiga, dan hadis yang serupa dengan itu. Wallahu a'lam bissawab. Para ulama dari ahli hadis dan yang lainnya berkata, jika hadis itu dhaif, maka tidak boleh dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau tidak dapat dikatakan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, memerintahkan, melarang atau memutuskan, serta bentuk-bentuk ungkapan pasti yang serupa dengan itu. Begitu juga tidak boleh dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu taala an meriwayatkan atau berkata atau menyebutkan atau menceritakan atau mengatakan atau memberikan fatwa atau yang serupa perkataan dan semakna dengan hal itu. Itu juga tidak boleh diungkapkan terhadap perkataan-perkataan tabi'in dan generasi setelah mereka pada periwayatan yang lemah. Semua itu tidak boleh diungkapkan dengan bentuk ungkapan penyampaian yang pasti. Akan tetapi semua ini dapat dikatakan diriwayatkan darinya, diceritakan darinya, sampai kepada kami darinya, datang darinya, dikatakan, disebutkan, diangkat atau disandarkan dan semisalnya, atau dan semakna dengan kalimat tersebut. Dari bentuk-bentuk ungkapan penyampaian yang lemah dan bukan bentuk ungkapan penyampaian yang tegas. Artinya adalah jika ada hadis dhaif, maka tidak bisa disandarkan dengan makna yang mutlak. Contohnya seperti perkataan Rasulullah memerintahkan begini, Rasulullah melakukan begini, Rasulullah melarang begini, atau Rasulullah memutuskan begini, atau kalimat yang semakna. Atau juga tidak boleh menggunakan kalimat penyandaran semisal Abu Hurairah meriwayatkan begini, Abu Hurairah berkata begini, menyebutkan begini, menceritakan begini, mengatakan begini, atau memberikan fatwa begini, atau kalimat yang serupa dan sepadan dengan hal itu maknanya, atau disandarkan terhadap perkataan tabi'in dan generasi setelahnya.
pada periwayatan-periwayatan yang lemah, maka hal itu juga tidak boleh dilakukan. Para ulama berkata, bentuk ungkapan penyampaian yang tegas hanya diperuntukkan bagi hadis yang sahih dan hasan. Sedangkan bentuk ungkapan penyampaian yang lemah diperuntukkan bagi selain kedua hadis yang statusnya sahih dan hasan. Jadi ungkapan penyampaian yang tegas hanya boleh untuk hadis yang memiliki kategori sahih dan yang hasan. Itu karena bentuk ungkapan penyampaian yang tegas menuntut bahwa apa yang disampaikan memang benar berasal dari tempat pengambilannya. Bentuk penyampaian tersebut tidak seharusnya diucapkan kecuali jika hadis tersebut adalah hadis sahih. Jika tidak, maka orang yang menyampaikan itu dicap sebagai seorang pembohong. Etika seperti ini seringkali dilalaikan oleh penulis dan mayoritas ahli fikih di antara sahabat kami dan selain daripada mereka. Bahkan mayoritas ulama secara mutlak selain ahli hadis yang cakap, karena hal seperti itu merupakan bentuk peremehan yang tercela. Mereka seringkali menyebutkan di dalam kitab sahih diriwayatkan darinya, sedangkan pada hadis dhaif diungkapkan dia berkata atau sepulan meriwayatkannya. Hal-hal seperti ini tentunya merupakan suatu bentuk penyimpangan dari kebenaran. Adapun terkait dengan sikap Asy-Syafi'i di dalam mengamalkan hadis, diriwayatkan secara sahih dari Asy-Syafi'i bahwa ia berkata, jika kalian mendapati dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadis, maka ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah perkataanku. Itu yang disampaikan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lalu diriwayatkan pula dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia berkata, jika terdapat hadis sahih yang bertentangan dengan perkataanku, maka amalkanlah hadis tersebut dan tinggalkanlah perkataanku. Atau beliau juga berkata, maka ia adalah madhabku. Diriwayatkan beberapa redaksi yang berbeda dengan makna yang serupa. Para sahabat kami mengamalkan hal ini pada persoalan bacaan as-salatu khairum minan naum, yaitu kalimat atau lafaz tambahan yang dibaca ketika azan subuh. Persyaratan dari tahallul, dari ihram dengan alasan sakit dan persoalan-persoalan lain yang terkenal dari beberapa kitab madhab ini. Penulis telah meriwayatkannya dari para sahabat tentang kedua hal ini. Di antara orang yang menceritakan pernah memberikan fatwa berdasarkan hadis di antara para sahabat kami adalah Abu Ya'qub Buwaiti dan Abu Qasim Ad-Daraqi. Di antara orang-orang yang menetapkannya adalah Abu Hasan Al-Qiyya, kemudian At-Tabari di dalam kitabnya Ushul Fiqih. Dan di antara orang yang menggunakannya di antaranya adalah para sahabat kami dari golongan ahli hadis adalah Abu Bakar Al-Baihaqi dan yang lainnya. Segolongan sahabat kami juga yang terdahulu ketika melihat suatu persoalan yang di dalamnya terdapat hadis, sedangkan mazhab Asy-Syafi'i menentangnya, maka mereka mengamalkan hadis tersebut. Mereka memberikan fatwa berdasarkan hadis tersebut sambil berkata, mazhab Asy-Syafi'i adalah sesuai dengan hadis. Tidak ada yang menyepakati hal itu kecuali hanya segelintir orang. Di antaranya adalah yang meriwayatkan dari Asy-Syafi'i yang di dalamnya terdapat pendapat yang sesuai dengan hadis. Yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i ini tidak berarti bahwa setiap orang yang melihat hadis sahih bisa langsung mengatakan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i, lantas mengamalkan zahirnya. Akan tetapi ini hanya berlaku bagi orang yang sudah mencapai titik ijtihad atau tingkatan ijtihad di dalam mazhab atau mendekatinya, sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya. Syaratnya adalah ia meyakini bahwa Asy-Syafi'i tidak menggunakan hadis ini atau beliau tidak mengetahui kesahihannya. Ini dapat diketahui dengan mempelajari seluruh kitab-kitab Asy-Syafi'i dan kitab-kitab para sahabat beliau yang meriwayatkan dari beliau dan semisal daripada itu. Ini tentunya merupakan syarat yang sulit sekali. Jarang sekali orang yang bisa melakukannya. Mereka mensyaratkan seperti yang telah kami sebutkan, karena Asy-Syafi'i sering tidak mengamalkan zahir hadis yang dilihatnya dan diketahuinya. Akan tetapi, menurut beliau terdapat dalil yang mencederainya, menasahnya, mengkhususkannya, menakwilkannya atau semisalnya. Syekh Abu Amr berkata, mengamalkan yang zahir dari perkataan Asy-Syafi'i bukanlah persoalan yang mudah. Tidak semua ahli fikih diperkenankan secara mandiri mengamalkan hadis yang dilihatnya dapat dijadikan sebagai dalil. Di antara para pengikut Asy-Syafi'i yang meniti-niti ini adalah orang yang mengamalkan hadis yang sengaja ditinggalkan oleh Asy-Syafi'i, walaupun
Beliau mengetahui kesahihannya sebab ada penghalang yang tampak baginya dan samar bagi orang lain, sebagaimana Abul Walid Musa bin Abdul Jarud, salah satu orang yang menemani Asy-Syafi'i. Dia berkata, hadis tentang puasa orang yang berbekam dan yang membekam itu batal adalah sahih. Menurut An-Nawawi, Asy-Syafi'i berkata, orang yang dibekam dan yang membekam puasanya batal. Kembalikanlah itu kepada Abdul Walid, karena Asy-Syafi'i meninggalkan hadis tersebut walaupun beliau mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih. Karena menurut beliau hadis tersebut adalah telah dinasakh. Asy-Syafi'i telah menerangkan tentang dinasakhnya hadis tersebut dan memberikan dalil atasnya. Anda akan melihatnya di dalam pembahasan tentang puasa insyaallah. Sebelumnya kami telah menerangkan dari Ibnu Khuzaimah bahwa ia berkata, aku tidak mengetahui sunnah Rasulullah SAW tentang halal dan haram yang dicantumkan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab-kitabnya. Kebesaran Ibnu Khuzaimah dan kepemimpinannya di dalam bidang hadis dan fikih serta pengetahuannya tentang literatur Asy-Syafi'i berada di dalam posisi yang sudah dikenal. Syekh Abu Amr berkata, barang siapa mendapati sebuah hadis dari Asy-Syafi'i yang bertentangan dengan mazhabnya, maka ia harus melihat jika bekal-bekal ijtihad telah terpenuhi padanya serta mutlak atau pada bab ini atau pada persoalan itu, maka ia bisa secara independen untuk mengamalkannya. Akan tetapi apabila bekal-bekal ijtihad tidak terpenuhi dan sulit baginya di dalam menentang hadis tersebut setelah ia mengadakan penelitian dan ia tidak menjumpai jawaban yang memuaskan untuk menentangnya, maka ia boleh mengamalkannya jika ia juga diamalkan oleh seorang imam yang independen selain Asy-Syafi'i. Ini bisa menjadi alasan baginya untuk meninggalkan mazhab imamnya di sini. Yang dikatakannya ini adalah baik dan jelas, wallahu a'lam bishawab. Para ahli hadis dan usul berbeda pendapat menjadi beberapa mazhab tentang kebolehan menyingkat hadis di dalam periwayatannya. Pendapat yang paling sahih adalah bahwa boleh meriwayatkan sebagian hadis tersebut jika ia tidak berkaitan dengan apa yang dibuang, sekiranya tidak ada perbedaan maksud dan hukum dan tidak akan berubah maknanya. Karena itu kami tidak melihat seorang pun dari mereka yang melarang hal itu untuk dijadikan sebagai dalil dalam karya tulisnya. Penulis di dalam kitab Al-Muhadzab seringkali melakukan hal itu. Para ahli fikih dari semua golongan juga bersepakat atas hal itu. Yang sering melakukannya adalah Abu Abdullah Al-Bukhari. Abu Abdullah Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, sedangkan beliau adalah seorang yang teladan. Penulis sering menggunakan dalil dari riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. Beliau menetapkan di dalam kitab Al-Luma juga para sahabat kami lainnya bahwa tidak boleh menggunakannya sebagai dalil seperti ini. Karena nama panjangnya adalah Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Kakeknya yang paling dekat Muhammad adalah seorang tabi'in, sedangkan kakeknya yang paling jauh Abdullah adalah seorang sahabat. Jika yang dikehendaki adalah kakeknya yang paling dekat, yaitu Muhammad, maka hadis tersebut adalah mursal dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sedangkan jika yang dikehendaki adalah Abdullah, maka hadis tersebut adalah tersambung dan bisa dijadikan sebagai dalil. Jika dia menyebutkannya secara mutlak dan tidak menerangkannya, maka itu bisa mengandung dua kemungkinan. Maka dengan demikian hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Amr, Syu'aib dan Muhammad ketiga-tiganya adalah orang-orang yang thiqah. Dapat dipastikan bahwa Syu'aib mendengar hadis dari Muhammad dan Abdullah. Inilah pendapat yang benar yang dituturkan oleh para peneliti dan mayoritas ulama. Abu Hatim bin Hibban menuturkan bahwa Syu'aib tidak pernah bertemu dengan Abdullah. Akan tetapi Ad-Daraqutni dan yang lainnya menggugurkan terhadap hal ini. Mereka menetapkan bahwa Syu'aib mendengarkan dari Abdullah dan mereka menerangkannya. Lalu setelah ini diketahui, para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan riwayatnya sebagai dalil seperti ini. Sebagai golongan ahli hadis melarangnya, begitu juga penulis dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Mayoritas ahli hadis berpendapat bahwa dibenarkan menggunakannya sebagai dalil. Inilah pendapat yang paling benar dan yang paling dipilih. Al-Hafidz Abdul Ghani bin Sa'id Al-Misri meriwayatkan dengan sanadnya dari Bukhari bahwa beliau pernah ditanya tentang apakah ia dapat digunakan sebagai dalil atau tidak.
Lalu kemudian beliau menjawab, aku melihat Ahmad bin Hambal, Ali bin Al-Madini, dan Humaydi dan Ishaq bin Rahawai mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dan tidak ditinggalkan oleh seorang pun dari kaum muslimin. Riwayat ini juga disebutkan oleh selain Abdul Ghani. Kemudian dia berkata, Al-Bukhari berkata, ia tidak ditinggalkan oleh seorang pun dari manusia setelahnya. Di sisi lain, Al-Hasan bin Sufyan menceritakan dari Ishaq bin Rahawai, dia berkata, riwayat Amr bin Shu'aib yang berasal dari ayahnya, dari kakeknya adalah seperti riwayat Ayyub yang berasal dari Nafi, dari Ibnu Umar. Penyerupan ini merupakan puncak ketinggian dari orang seperti Ishaq. Penulis di dalam kitab Al-Luma memilih metode para sahabat kami di dalam melarang menggunakannya sebagai dalil. Pada saat beliau menulis kitab Al-Muhadzab, tampak jelas bagi beliau keunggulan pendapat yang mengatakan tentang kebolehan menggunakannya sebagai dalil. Seperti yang dikatakan oleh para peneliti dari ahli hadis dan banyak orang, mereka adalah para pakar di dalam bidang ini. Pendapat mereka lah yang diambil. Di dalam hal ini apa yang kami tuturkan dari Al-Imam Hadits Al-Bukhari sudah cukup. Dalilnya yang tampak adalah kakek yang paling terkenal di dalam periwayatannya, yaitu Abdullah. Terkait dengan ungkapan kaulain, wajhain, dan tariqain, yaitu kaul atau pendapat adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wujuh adalah pandangan para sahabat Asy-Syafi'i. Istilah wujuh adalah istilah yang dipakai untuk suatu pandangan para sahabat Asy-Syafi'i yang dinisbatkan kepada mazhabnya, yang mereka hasilnya dari dasar-dasar dan kaidah-kaidah mazhabnya. Mereka berijtihad pada sebagiannya walaupun tidak mengambil dari pokoknya. Kami telah menerangkan perbedaan mereka tentang apakah pendapat yang dikeluarkan bisa dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i ataukah tidak. Yang sahih adalah bahwa ia tidak bisa dinisbatkan kepada beliau. Kemudian kaulain atau dua pendapat. Istilah kaulain itu adalah tersebut terkadang keduanya adalah kaul qadim dan terkadang keduanya adalah kaul jadid, atau kaul qadim dan kaul jadid. Terkadang beliau mengatakan keduanya di dalam satu waktu, terkadang juga beliau mengatakan keduanya dalam dua waktu. Bahkan terkadang beliau mengunggulkan salah satu dari kedua kaulnya, dan terkadang beliau tidak mengunggulkan salah satunya. Terkadang dua pendapat atau wajhain itu milik dua orang, dan terkadang pula ia milik satu orang. Yang milik satu orang pun terbagi menjadi seperti pembagian dua kaul di atas. Sementara itu yang dimaksud dengan tarek atau jalan adalah perbedaan para sahabat yang meriwayatkan madhab. Misalnya, sebagian dari mereka berkata di dalam kasus ini terdapat dua pendapat atau dua wajah, sedangkan yang lainnya berkata tidak boleh satu pendapat atau satu wajah atau satu wujuh. Atau salah satu dari keduanya berkata di dalam kasus ini terdapat perincian, sedangkan yang lain berkata di dalamnya terdapat perbedaan pendapat secara mutlak. Terkadang mereka menggunakan ungkapan dua pandangan atau dua wujuh untuk menggantikan dua jalur atau tariqain. Dan begitu juga sebaliknya. Penulis di dalam kitab Al-Muhadzab menggunakan dua macam hal ini. Yang pertama, dengan perkataannya tentang persoalan jilatan seekor binatang yang najis. Dalam kedudukan dua kaul terdapat dua zihar. Apabila wanita yang menyusui terbuka, maka dalam hal ini terdapat dua pandangan atau wujuh. Yang pertama berdasarkan dua pendapat, dan yang kedua terputusnya perturutan berdasarkan satu pendapat. Perkataannya di akhir bagian. Jika setelah pembagian terdapat bagian tersebar yang memiliki hak, maka di dalam hal ini bagian tersebut batal. Pada sisanya terdapat dua pandangan atau dua wujuh. Yang pertama atas dua kaul, dan yang keduanya adalah batal. Perkataannya terkait tentang zakat utang yang ditunda ada dua pandangan atau dua wujuh. Yang pertama atas dua kaul, dan yang kedua adalah wajib. Lalu yang ketiga, pada ketiga tempat secara berturut-turut di awal bab
bilangan saksi yang satu perkataannya jika orang yang mengakui adalah orang ajam atau orang bukan orang Arab. Maka tentang persoalan penterjemahan terdapat dua pandangan atau dua wujuh. Yang pertama, ia bisa ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang, dan wujuh yang kedua atau pandangan yang kedua yaitu atas dua kaul seperti pengakuan dan dua perkataannya tentang pembagian sedekah. Apabila di dalam suatu negeri terdapat sebagian golongan penerima sedekah, maka terdapat dua jalur atau torikoin. Pada wanita yang mengandung terdapat dua jalur. Yang pertama tidak boleh dan yang kedua adalah boleh. Mereka menggunakan ini karena jalur atau torek dan pandangan wujuh atau pandangan atau wujuh yang berasal dari perkataan para sahabat. Akan ada penjelasan tambahan mengenai hal ini insyaallah nanti di dalam pembahasannya masing-masing ke depan. Mas'alatun, salah satu masalah. Jadi suatu kasus dikatakan yang pertama, dalam setiap kasus terdapat dua pendapat atau qaulain milik Asy-Syafi'i, yaitu yang pertama qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim dan qaul jadid ini adalah qaulain. Lalu kemudian jadid adalah yang sahih dan harus diamalkan karena qaul qadim adalah pendapat yang ditarik kembali. Segolongan sahabat kami mengecualikan sekitar 20 kasus atau lebih. Kalau kami secara pribadi menganalogikan kaul jadid dan kaul qadim ini adalah sebagaimana nasikh dan mansukh. Jadi yang nasikh itu adalah kaulnya kaul qadim, kemudian yang jadid adalah yang mansukh. Begitu. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu agar bisa dicerna penjelasan ini. Lalu kemudian para ulama berkata di dalam kasus ini diberikan fatwa berdasarkan qaul qadim. Mereka terkadang berbeda pendapat tentang banyak hal di dalam kasus tersebut. Al-Imam Al-Haramain di dalam kitab An-Nihayah di dalam bab air dan adzan berkata, para imam berkata setiap dua pendapat atau qaulain adalah qaul qadim dan qaul jadid. Qaul jadid lebih sahih kecuali pada tiga persoalan. Yang pertama persoalan ucapan as-salatu khairum minan naum pada dzan subuh, sedangkan qaul qadim menganjurkannya. Lalu yang B, persoalan tentang terhindarnya air yang banyak dari najis, sedangkan menurut kaul qadim hal itu tidak mensyaratkannya. Sayangnya di dalam kitab ini tidak disebutkan bagian yang ketiga. Namun di dalam kitab Mukhtasar An-Nihayah dikatakan bahwa persoalan yang ketiga adalah persoalan zakat perdagangan. Di dalam kitab An-Nihayah disebutkan bahwa pada saat beliau menyebutkan tentang bacaan surah pada 2 rakaat terakhir, beliau menyebutkan bahwa menurut qaul qadim ia tidak dianjurkan. Lalu beliau berkata ini harus diamalkan. Sebagian sahabat kami dari generasi akhir menuturkan bahwa persoalan-persoalan yang difatwakan berdasarkan qaul qadim terdapat 14 persoalan. Lalu kemudian dia menyebutkan 3 persoalan yang telah disebutkan tadi. Persoalan istinja dengan batu yang melewati tempat keluar. Menurut qaul qadim hal ini boleh dilakukan. Persoalan menyentuh mahram menurut qaul qadim tidak batal. Persoalan air yang mengalir menurut qaul qadim juga tidak najis kecuali berubah. Terkait dengan persoalan menyegerakan sholat isya, menurut qaul qadim itu lebih diutamakan. Sementara persoalan waktu maghrib menurut qaul qadim itu berlangsung hingga terbenamnya mega merah. Persoalan orang yang sholat sendirian apabila dia berniat mengikuti imam di tengah-tengah sholat, menurut qaul qadim hal itu boleh dilakukan. Persoalan makan kulit binatang yang disamak menurut qaul qadim itu juga diharamkan. Persoalan berhubungan badan dengan mahram serta perbudakan, menurut qaul qadim hal itu mewajibkan hukum had. Persoalan memotong kuku orang yang sudah meninggal, menurut qaul qadim hal itu dimakruhkan. Persoalan syarat tahallul dari ihram sebab sakit dan semisalnya, menurut qaul qadim hal itu diperbolehkan. Persoalan pertimbangan nisab di dalam zakat, menurut qaul qadim hal itu tidak perlu dipertimbangkan. Persoalan-persoalan yang disebutkan barusan tidaklah disepakati, bahkan beberapa golongan para sahabat menentang sebagiannya atau sebagian besarnya. Mereka bahkan menguatkan qaul jadid. Beberapa golongan yang lain berpendapat bahwa banyak qaul jadid yang sesuai dengan qaul qadim. Dengan demikian, yang diamalkan adalah yang jadid, bukan yang qadim. Pembatasannya pada persoalan-persoalan yang diberikan fatwa berdasarkan qaul qadim di dalam hal ini juga dianggap lemah. Kami memiliki persoalan-persoalan lain yang dibenarkan oleh para sahabat atau sebagian besar dari mereka menggunakan qaul qadim di dalamnya.
Di antaranya adalah persoalan mengeraskan suara amin bagi makmum pada sholat jahriyah, yaitu sholat yang dilakukan dengan suara keras. Menurut Al-Qadim hal itu sunnah. Itulah yang benar menurut para sahabat, walaupun Al-Qadil Husain menentang mayoritas mereka dengan berkata di dalam kitab At-Ta'liqnya, menurut Qaul Qadim ia tidak dibaca dengan keras. Maksudnya kalimat amin itu di dalam sholat berjamaah walaupun di dalam sholat jahriyah itu tidak dibaca keras. Persoalan orang yang meninggal di dalam keadaan menanggung puasa, menurut Qadim walinya harus berpuasa untuk menggantikannya. Itulah yang benar menurut para peneliti berdasarkan beberapa hadis sahih yang berkenan dengannya. Persoalan disunahkan membuat garis di hadapan orang yang sedang sholat jika ia tidak membawa tongkat dan semisalnya. Menurut Qadim hal itu sunnah. Itulah yang benar menurut penulis dan beberapa golongan. Persoalan apabila salah satu di antara kedua orang yang bersekutu menolak membangun tembok, maka ia bisa dipaksa menurut Qadim. Itulah yang benar menurut Ibnu As-Sabagh dan sahabatnya Asy-Syafi'i. Bahkan Asy-Syafi'i memfatwakannya. Persoalan bahwa mahar yang berada di tangan suami dijamin dengan jaminan tangan menurut Qadim. Itulah yang paling sahih menurut Syekh Abu Hamid dan Ibnu As-Sabagh. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat kami memberikan fatwa persoalan-persoalan ini dengan Qadim, padahal Asy-Syafi'i telah mencabut kembali pendapat atau kaul tersebut dan ia tidak lagi menjadi madhabnya. Inilah pendapat yang benar yang dikatakan oleh para peneliti dan dikuatkan oleh para sahabat kami yang pandai dan yang lainnya. Sebagian sahabat kami, ulama Syafi'i berkata, jika seorang mujtahid memutuskan menentang pendapatnya sendiri, maka itu bukan berarti ia menarik kembali pendapat yang pertama, akan tetapi ia memiliki dua pendapat. Namun mayoritas ulama berkata ini adalah suatu kesalahan, sebab keduanya sebagaimana dua teks syariat yang saling bertentangan dan sulit dikompromikan antara keduanya. Yang kedua diamalkan sedangkan yang pertama ditinggalkan. Al-Imam Al-Haramain di dalam kitab An-Nihayah berkata, keyakinan aku adalah bahwa pendapat-pendapat yang lama bukanlah termasuk madhab Asy-Syafi'i bagaimanapun keberadaannya. Karena beliau menegaskan menentangnya pada pendapatnya yang baru, pendapatnya yang ditarik kembali, bukanlah madhab orang yang menarik kembali. Dengan demikian, apabila keadaan pendapat yang lama diketahui dan tidak dapati, dan kita dapati para sahabat kita memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan ini berdasarkan pendapat yang lama, maka itu bisa kita interpretasikan bahwa ijtihad mereka mengantarkan mereka kepada pendapat yang lama lantaran dalilnya terlihat jelas oleh mereka. Sebab mereka adalah para mujtahid, mereka pun memberikan fatwa berdasarkan hal tersebut. Namun hal itu tidak mengharuskan penisbatannya kepada Syafi'i. Di dalam persoalan-persoalan ini tak seorang pun dari para pendahulu yang mengatakan bahwa itu adalah madhab Syafi'i atau bahwa beliau mengecualikannya. Abu Amr berkata, pilihan salah seorang dari mereka terhadap pendapat yang lama adalah seperti pilihannya terhadap madhab selain Syafi'i apabila ijtihadnya mengantarkannya kepadanya. Karena jika ia adalah orang yang layak untuk berijtihad, maka ia bisa mengikuti ijtihadnya. Apabila ijtihadnya itu terikat dan bercampur dengan taklid, maka ia bisa mengalihkannya percampuran tersebut dari bertaklid kepada imam tersebut. Jika ia memberikan fatwa di antara hal itu dengan fatwanya, maka ia bisa mengatakan madhab Asy-Syafi'i begini, akan tetapi aku menggunakan pendapat madhab Abu Hanifah, yaitu seperti ini. Abu Amr juga berkata, termasuk dalam kategori ini adalah apa yang dipilih oleh salah seorang dari mereka, yaitu pendapat yang dikeluarkan dari pendapat yang sudah ditentukan, atau ia memilih dari dua pendapat yang salah satunya dikuatkan oleh Asy-Syafi'i selain apa yang dikuatkannya. Akan tetapi ini lebih baik daripada pendapat yang lama. Kemudian orang yang tidak memiliki kecakapan untuk menguatkan pemutusan agar mereka tidak mengikuti satu pun pilihan-pilihan mereka tersebut, maka ia taklid kepada Asy-Syafi'i bukan kepada yang lainnya. Jika pilihannya tidak ada selain madhab imamnya, maka ia didasarkan pada ijtihadnya. Apabila ia meninggalkan madhabnya dan beralih kepada yang lebih mudah darinya, maka yang sahih adalah pengharamannya. Lalu apabila ia meninggalkannya dan beralih kepada yang lebih hati-hati, maka yang zahir adalah membolehkannya.
Selain itu, ia wajib menerangkan hal itu pada saat memberikan fatwa. Ini adalah perkataan Abu Amr. Kesimpulannya adalah orang yang tidak memiliki kecakapan untuk menguatkan suatu pendapat, maka dapat ditentukan bahwa ia harus mengamalkannya dan memberikan fatwa berdasarkan pendapat yang baru tanpa pengecualian. Sedangkan orang yang memiliki kecakapan untuk menguatkan suatu pendapat dan berijtihad di dalam mazhab, maka ia harus mengikuti tuntutan dalil dalam mengamalkan dan memberikan fatwa dengan menerangkan dalam fatwanya bahwa ini adalah pendapatnya sendiri dan bahwa mazhab Syafi'i adalah seperti ini. Itulah ketentuan di dalam qaul jadid. Ini semua berkenaan dengan qaul qadim yang tidak didukung dengan hadis sahih, sedangkan pendapat lama yang didukung oleh hadis sahih yang tidak bertentangan, maka itu adalah mazhab Syafi'i. Pendapat ini bisa dinisbatkan kepada beliau apabila syarat yang telah kami jelaskan di atas terpenuhi, yaitu pada pembahasan tentang ketika hadis sahih menentang teksnya. Wallahu a'lam. Perlu diketahui bahwa pernyataan mereka qaul qadim bukanlah mazhab Syafi'i, atau ia adalah pendapat yang ditarik kembali, atau perkataan tentang tidak ada fatwa yang bisa didasarkan atasnya, atau adalah qaul qadim yang beliau tentukan dalam qaul jadid bahwa beliau menentangnya. Sedangkan qaul qadim yang tidak beliau tentang dalam qaul jadid atau qaul qadim tidak menentang persoalan tersebut di dalam qaul jadid, maka itu masih termasuk mazhab Syafi'i dan keyakinannya. Ia bisa diamalkan dan digunakan untuk memberikan fatwa karena beliau mengatakannya dan tidak menariknya kembali. Jenis ini sebenarnya menimbulkan banyak sekali persoalan yang akan kami terangkan di tempatnya nanti masing-masing, insyaallah. Mereka juga mengatakan bahwa qaul qadim adalah pendapat yang ditarik kembali dan tidak diamalkan karena memang pada umumnya seperti itu. Lalu yang kedua, mufti dan orang yang mengamalkan mazhab Syafi'i di dalam persoalan dua pendapat atau dua wujuh tidak boleh mengamalkan apa yang dikehendaki dari keduanya tanpa fikir. Akan tetapi di dalam persoalan dua pendapat ia harus mengamalkan yang paling akhir dari keduanya jika ia mengetahuinya. Namun jika tidak, maka ia harus mengamalkan yang dikuatkan oleh Syafi'i. Lalu apabila beliau mengatakan keduanya dalam satu kondisi dan beliau tidak menguatkannya salah satu dari keduanya, kami menyebutkan bahwa hal ini tidak ditentukan. Kami menyebutkan bahwa hal ini tidak ditemukan kecuali dalam 16 atau 17 persoalan atau diriwayatkan dari dua pendapat dari beliau, sedangkan dia tidak mengetahui apakah beliau mengucapkan keduanya di dalam satu waktu ataukah di dalam dua waktu. Dan kami tidak mengetahui yang lebih dahulu. Yang harus dicari yang paling kuat di antara dua pendapat tersebut untuk diamalkan jika ia adalah orang yang layak untuk mengeluarkan dan menguatkan pendapat, maka ia bisa secara mandiri mencarinya dari literatur Syafi'i, tempat pengambilannya maupun kaidah-kaidahnya. Jika ia adalah orang yang tidak patut, maka ia harus menukilnya dari para sahabat kami yang memiliki ciri-ciri seperti ini, karena kitab-kitab mereka akan menjelaskan hal itu. Jika ia tidak bisa mendapatkan yang paling kuat dengan satu cara, maka ia bisa membiarkannya dulu sehingga tampak yang mana yang paling kuat. Mengenai persoalan dua pandangan atau wajhain, maka pandangan yang kuat dari keduanya dapat diketahui dengan metode yang telah dijelaskan tadi. Hanya saja pada persoalan dua pendapat, masalah lebih dulu dan lebih akhir tidak dianggap, kecuali apabila keduanya berasal dari satu orang. Jika salah satu dari keduanya ditentukanlah dengan teks, sedangkan yang lain dikeluarkan dari teks, maka yang ditentukan dengan teks itulah yang sahih dan biasanya diamalkan, seperti halnya ketika Syafi'i menguatkan salah satu dari keduanya. Bahkan ini lebih utama kecuali apabila yang dikeluarkan dari persoalan ini sulit dibedakan. Maka ada yang mengatakan bahwa yang ditentukan dengan nas tidak bisa dianggap lebih kuat darinya. Hal ini tentunya mengandung penafsiran. Jarang sekali dijumpai persoalan yang sulit dibedakan. Sedangkan jika orang yang tidak layak menguatkan suatu pendapat mendapati adanya perbedaan di antara para sahabat tentang yang paling kuat dari dua pendapat atau qaulain dan dua pandangan wajhain, maka ia bisa berpedoman pada pendapat yang dibenarkan oleh jumlah yang paling banyak, yang paling alim, yang paling wara'. Apabila orang yang paling alim bertentangan dengan orang yang paling wara', maka yang didahulukan adalah orang yang paling alim. Jika tidak ada penguatan dari seseorang, maka ia bisa mempertimbangkan sifat-sifat orang yang meriwayatkan
kedua pendapat atau qaulain tersebut, atau orang yang mengatakan dua pandangan wajhain tersebut. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Buwaiti, Ar-Rabi, Al-Muradi dan Al-Muzani dari Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu bisa diutamakan, lebih diutamakan menurut para sahabat kami daripada apa yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi, Al-Jaizi dan Harmalah. Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi dari para sahabat kami pada awal Ma'alimus Sunnah. Hanya saja ia tidak menyebutkan Al-Buwaiti. Aku menggabungkannya karena ia lebih tinggi daripada Rabi, Al-Muradi dan Al-Muzani. Kitabnya sudah cukup terkenal, maka ia perlu disebutkan. Sementara Syekh Abu Amr berkata, apa yang sesuai dengan mayoritas imam madhab juga harus diunggulkan. Yang dikatakannya ini mengandung penafsiran. Kasus ketika Syafi'i memiliki dua pendapat yang salah satunya sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Al-Qadil Husain meriwayatkan dua pandangan atau wajihin dari para sahabat kami. Pandangan yang pertama adalah pendapat yang menentang itu lebih utama. Ini adalah pendapat Syekh Abu Hamid Al-Isfirayaini. Syafi'i menentangnya karena beliau melihat ada yang mengharuskan beliau menentangnya. Lalu yang kedua, pendapat yang sesuai itu lebih utama. Ini adalah pendapat Al-Qafal, dan inilah pendapat yang paling benar. Persoalan yang ditentukan adalah pada saat tidak ditemukan apa yang bisa menguatkan dari hal-hal tersebut. Adapun jika kita melihat dua orang penulis generasi akhir berbeda pendapat, kemudian salah satu dari keduanya menegaskan menentang apa yang ditetapkan oleh orang lain, maka keduanya seperti dua wujuh atau dua pandangan yang telah kami sebutkan di atas. Kita bisa kembali mencari yang lebih dulu. Kita juga bisa menentukan yang paling kuat di antara keduanya berdasarkan jumlah terbanyak seperti pada persoalan dua pandangan. Pada saat itu dibutuhkan keterangan singkat tingkatan para sahabat, keterangan tingkatan para sahabat, pengetahuan tentang tingkatan kondisi dan kebesaran mereka. Mengenai hal ini, aku telah menerangkannya di dalam kitab Tahfidzul Asma wal Lughah dengan keterangan yang cukup jelas. Ini adalah kitab yang agung karena seorang penuntut ilmu pasti membutuhkan kitab seperti ini. Dalam tabaqatul fikih, dalam tabaqat al-fikih, halal fikih, aku juga menyebutkan orang yang aku sebutkan. Di antara mereka ada yang lebih sempurna dan lebih jelas. Aku menulis penjelasan secara lengkap tentang mereka dan aku berusaha untuk menyempurnakannya. Aku memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan aku taufik dan dalam menyelesaikannya dan bagi seluruh bentuk-bentuk kebaikan. Perlu diketahui juga bahwa periwayatan para sahabat kami dari Irak terhadap literatur Al-Syafi'i, kaidah-kaidah madhab-madhabnya dan wujuh-wujuhnya pendapat-pendapatnya para sahabat kami yang terdahulu biasanya lebih bagus dan lebih mantap daripada periwayatan orang-orang Khurasan. Orang-orang Khurasan biasanya lebih baik pekerjaannya, penelitiannya, pencabangannya dan pengaturannya di antara mereka yang seharusnya digunakan untuk mengunggulkan salah satu dari dua qaul. Para sahabat telah mengisyaratkan untuk mengunggulkan antara dua pendapat dengan ini adalah bahwa Syafi'i menyebutkannya dalam babnya dan keyakinannya, sedangkan beliau menyebutkan yang lain bukan pada babnya, yaitu dengan terjadinya penelitian dan perbincangan yang mendorong untuk menyebutkannya. Yang disebutkan pada babnya tentu lebih kuat karena beliau mencantumkannya sebagai tujuan utama dan menetapkannya sesuai dengan tempatnya setelah melalui pemikiran yang panjang. Lain halnya dengan apa yang telah beliau sebutkan di selain babnya sebagai sisifan, karena beliau tidak memberikan perhatian sebagaimana perhatian beliau kepada yang pertama. Para sahabat kami telah menegaskan pengunggulan semacam ini kepada beberapa tempat yang tak terhitung. Anda akan melihatnya di dalam kitab ini di beberapa tempat masing-masing, insyaallah. Maksud dari perkataan penyebutan nama adalah jika di dalam kitab Al-Muhadzab disebutkan Abul Abbas, maka itu berarti Ibnu Surayj, Ahmad bin Umar bin Surayj. Lalu apabila di dalam kitab Al-Muhadzab yang dimaksudkan beliau adalah Abul Abbas bin Al-Qas, maka beliau akan memberikannya keterangan. Jika disebutkan Abu Ishaq, maka itu berarti Al-Mirwazi. Jika disebutkan Abu Sa'id dari para ahli fikih, maka ia adalah Al-Istakhri. Beliau tidak menyebutkan Abu Sa'id dari para ahli fikih selainnya. Di dalam kitab Al-Muhadzab beliau tidak menyebutkan Abu Ishaq Al-Isfirayaini, guru yang terkenal dengan ilmu kalam dan usul. Walaupun ia memiliki banyak wujuh di dalam kitab beberapa sahabat, sedangkan Abu Hamid di dalam kitab Al-Muhadzab hanya ada dua. Yang pertama yaitu Al-Qadhi Abu Hamid
Marwazi, dan yang kedua adalah Syekh Abu Hamid Al-Isfirayaini. Akan tetapi keduanya disebutkan dengan beberapa penyisipan qadhi dan syekh, gelar-gelar qadhi dan syekh. Dengan demikian tidak akan ada kerancuan antara keduanya. Selain itu juga di dalam Al-Muhadzab tidak ada Abu Hamid selain mereka berdua, tidak dari para sahabat kami dan tidak pula dari selain daripada mereka. Disebutkan pula juga nama Abu Ali bin Khairan, Ibnu Abi Hurairah dan At-Tabari. Mereka semua disebutkan dengan menggunakan ciri. Di dalam Al-Muhadzab tidak disebutkan Abu Ali Al-Asanji, akan tetapi ia disebutkan secara berulang kali di dalam kitab Al-Wasit, An-Nihayah, dan kitab-kitab generasi akhir para ulama Khurasan. Terdapat banyak nama Abul Qasim. Yang pertama adalah Al-Anmati, lalu kemudian Ad-Daraki, lalu kemudian Ibnu Kuj, lalu ada juga As-Saimari. Selain itu juga disebutkan nama Abul Qasim selain mereka berempat. Ada dua orang yang bernama Abu Tayyib dari para sahabat kami, yang pertama Abu Salamah, lalu ada Al-Qadhi Abu Tayyib, guru penulis. Keduanya disebutkan dengan menggunakan ciri-ciri. Apabila di dalam kitab Al-Muhadzab disebutkan Abdullah dari sahabat, maka ia adalah Ibnu Mas'ud. Apabila disebutkan Ar-Rabi di antara para sahabat kami, maka ia adalah Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, sahabat Asy-Syafi'i. Tidak ada nama Ar-Rabi selain dia. Di dalam kitab ini juga tidak terdapat Ar-Rabi dari para ahli fikih dan selain mereka, kecuali Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Jaizi. Tentang persoalan penyamakan kulit binatang, apakah ia dapat menyucikan bulu? Di dalam kitab ini terdapat dua orang yang bernama Abdullah bin Zaid dari sahabat. Salah satunya adalah yang melihat azan, yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabih Al-Ausi. Sedangkan yang lainnya adalah Abdullah bin Zaid bin Aslam Al-Mazini. Terkadang keduanya terlihat rancu bagi orang yang tidak akrab dengan hadis dan nama-nama periwayat hadis. Mereka berdua bisa disangka satu orang karena keduanya disebutkan dengan penyebutan yang sama. Itu adalah salah. Ibnu Abdul Rabbih tidak disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab kecuali di dalam bab azan. Sementara Ibnu Asim disebutkan secara berulang-ulang di dalam kitab tersebut dalam beberapa tempat ketika membahas tentang sifat wudu, salat istisqa, bab keraguan, di dalam talak. Aku telah menjelaskan tentang mereka berdua dengan jelas di dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughah. Apabila di dalam kitab Al-Muhadzab ada disebutkan Atha, maka ia adalah Atha bin Abu Rabbah. Penulis menyebutkannya di dalam bab haid di awal pembahasan salat musafir, kemudian pada persoalan bertemunya dua barisan di dalam kitab peperangan. Dalam generasi tabi'in juga terdapat beberapa golongan yang bernama Atha, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab selain Ibnu Abu Rayyah. Di dalam kitab ini terdapat dua orang yang bernama Muawiyah dari sahabat. Salah satunya adalah Muawiyah bin Al-Hakam. Penulis menyebutkannya dalam bab hal-hal yang dapat merusak sholat. Selain itu penulis juga menyebutkannya di tempat lain. Sedangkan yang lain adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang pernah menjadi khalifah dan merupakan salah satu seorang penulis wahyu. Ia disebutkan berulang kali secara mutlak tanpa penisbatan. Di sini disebutkan pula dua orang yang bernama Ma'qil dari sahabat. Salah satunya adalah Ma'qil bin Yasar yang disebutkan di awal bab Zanazah. Sedangkan yang lain adalah Ma'qil bin Sinan yang disebutkan di dalam pembahasan tentang mahar saat membicarakan hadits birwa. Di dalam kitab ini terdapat Abu Yahya Al-Balakhi di antara para sahabat kami. Penulisnya menyebutkan di beberapa tempat, di antaranya adalah dalam bab waktu-waktu salat dan kitab haji. Di dalam kitab ini tidak ada yang bernama Abu Yahya selain beliau. Di dalam kitab ini pula disebutkan nama Abu Tihya. Beliau meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada akhir pembahasan mengenai memerangi orang-orang yang durhaka, ia tidak disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab selain di tempat ini. Terdapat juga orang yang bernama Al-Qafal. Penulis menyebutkannya di satu tempat, yaitu di awal bab pernikahan pada kasus pernikahan cucu laki-laki dari anak perempuan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini adalah Al-Qafal Asyashi yang besar. Al-Qafal tidak disebutkan di tempat lain.
kecuali di tempat ini di dalam kitab Al-Muhadzab, kecuali pada pembahasan ini. Sedangkan Al-Qafal Al-Mirwazi yang kecil tidak disebutkan sama sekali di dalam kitab Al-Muhadzab. Al-Mirwazi inilah yang disebutkan secara berulang-ulang kali di dalam kitab para ulama Khurasan generasi akhir seperti Al-Ibanah, At-Ta'ali karya Al-Qadil Husain, kitab Al-Mas'udi, kitab-kitab Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, lalu kemudian kitab-kitab Saidalani dan kitab-kitab Abu Ali As-Sanji. Mereka semua adalah para muridnya. Di samping itu juga ia juga disebutkan di dalam kitab An-Nihayah, kitab-kitab Imam Al-Ghazali, kemudian di dalam At-Tatimah, kemudian di dalam At-Tahdzib, dan di dalam Al-Uddah dan semisalnya. Aku telah menerangkan biografi orang-orang yang bernama Al-Qafal di dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughah dan di dalam kitab At-Tabaqat. Aku akan menjelaskan biografinya insyaallah keduanya di sini apabila aku telah sampai pada penyebutan Al-Qafal. Aku juga akan menerangkan sisa orang-orang yang telah disebutkan pada tempat-tempat mereka seperti yang telah aku syarat pada pembukaan. Jika di dalam kitab syarah ini aku menyebutkan Al-Qafal secara mutlak, maka yang aku maksud adalah Al-Mirwazi, karena ia adalah orang yang paling terkenal di dalam periwayatan madhab. Bahkan ia menjadi tempat perputaran aliran keilmuan Khurasan. Sedangkan Asy-Syashi jarang disebutkan jika dibandingkan dengan Al-Mirwazi di dalam madhab ini. Apabila yang aku maksudkan adalah Asy-Syashi, maka aku akan memberinya ciri dan menentukannya dengan nama Asy-Syashi. Dengan menerangkan poin-poin ini, aku bermaksud memberikan informasi kepada para pembaca kitab ini dan para pendengar kitab ini, karena mungkin aku akan meninggal dunia atau menemui beberapa halangan lain sebelum aku sampai menemui Allah Ta'ala. Aku memandangnya penting karena orang yang menyibukkan diri dengan kitab Al-Muhadzab pasti perlu mengetahuinya. Aku memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan akhir yang baik dan kelembutan. Wabillahi taufik. Al-Muzani, Abu Thur, dan Abu Bakar bin Al-Mundhir adalah para imam mujtahid. Mereka dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i. Al-Muzani dan Abu Thur sebenarnya adalah sahabat Syafi'i, sedangkan Ibnu Al-Muzir datang setelah mereka. Penulis telah menegaskan di dalam kitab Al-Muhadzab di beberapa banyak tempat bahwa ketiga orang ini termasuk para sahabat kami, para ashabul wujuh. Dalam kitab Al-Muhadzab, penulis menjadikan pendapat-pendapat mereka sebagai pandangan atau wujuh. Terkadang penulis mengisyaratkan bahwa ia bukanlah pandangan, akan tetapi sejak semula sudah tampak bahwa penulis menghendaki seperti itu. Kebiasaannya di dalam kitab Al-Muhadzab adalah tidak menyebutkan seorang pun dari para imam sebagai sahabat madhab selain sahabat kami, kecuali seperti pada perkataannya ini dianjurkan untuk keluar dari perselisihan dengan mujtahid, atau Umar bin Abdul Aziz, atau Az-Zuhri, atau Malik, atau Abu Hanifah dan Imam Ahmad, atau semisal dengan itu. Ia menyebutkan perkataan Abu Thur, Al-Muzani, dan Ibnu Al-Mundhir dengan sebutan pandangan atau wujuh. Ia memberikan dalil untuknya dan menjawabnya. Imam Al-Haramain di dalam kitab An-Nihayah berkata, jika Al-Muzani menyendiri dengan suatu pendapat, maka ia adalah pemilik madhab. Jika dia meriwayatkan pendapat Asy-Syafi'i, maka apa yang diriwayatkannya adalah lebih baik daripada apa yang diriwayatkan oleh selainnya. Tidak diragukan lagi bahwa ia bisa digabungkan dengan madhab yang dikatakan oleh imam ini adalah baik, dan tak diragukan lagi ia menjadi tertentu. Lalu yang ketiga adalah jika orang yang tidak akrab dengan madhab ini merasa asing terhadap lokasi penegasan penulis kitab Al-Muhadzab bahwa Abu Thur dan Ibnu Al-Mundhir termasuk di antara para sahabat kami. Kami katakan, ia menyebutkan di awal bab ghasab pada kasus orang yang mengembalikan barang yang dighasab dalam keadaan kurang nilainya, bukan barangnya. Abu Thur dari para sahabat kami dan Ibnu Al-Munzir menyebutkan hal yang serupa dengan itu pada sifat salat di akhir bagian pembahasan. Kemudian ia sujud sekali lagi. Keempat, penulis Al-Muhadzab sering menyebutkan Abu Thur, akan tetapi ia tidak proporsional dalam penyebutannya dengan mengatakan Abu Thur berkata begini dan dia adalah salah. Ia terus menyebutkan ungkapan ini di dalam perkataannya. Mungkin perkataan Abu Thur adalah dalil yang paling kuat dari madhab ini pada banyak kasus. Penulis telah salah menggunakan ungkapan ini. Bahkan pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yang kedudukannya dalam bidang fikih dan berbagai jenis ilmu sudah terkenal. Sangat jarang ada sahabat yang menyamainya, apalagi masalah kewajiban-kewajiban. Ia meriwayatkan madhabnya dengan bab kesungguhan dan persaudaraan dalam kasus yang terkenal dengan marba'.
Ibnu Mas'ud kemudian dia berkata, ini adalah salah. Penulis biasanya tidak menggunakan ungkapan ini pada sahabat kami secara individual. Para ashabul wujuh yang tidak biasa menyamai Abu Thur, dan mungkin pandangan-pandangan mereka lemah, bahkan sangat lemah. Para periwayat ilmu telah sepakat atas kebesaran Abu Thur, kepemimpinannya, kepakarannya di dalam hadis dan fikih, serta kebagusan karyanya dalam dua bidang tersebut, bersama kebesaran dan kecakapannya. Biografinya juga dijelaskan secara panjang lebar dalam Tahdhibul Asma dan At-Tabaqat. Inilah akhir mukadimah yang singkat. Jika bukan karena khawatir orang yang akan membuat bosan, aku akan menyebutkan lebih banyak lagi nilai yang penting dan kaidah-kaidah yang baik, akan tetapi itu akan dipaparkan secara terpisah pada tempatnya masing-masing. Aku berharap semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat kepadaku dengan segala apa yang telah aku sebutkan dan apa yang akan aku sebutkan ke depan. Kedua orang tuaku, kepada para guru-guruku, kepada seluruh sahabatku dan seluruh kaum muslimin, sesungguhnya dia adalah zat yang maha luas dan lagi maha pemberi. Demikianlah yang dapat aku sampaikan ketika hendak menguraikan prinsip-prinsip dasar yang dipedomani oleh penulis, dan itu adalah menjadi metodologi di dalam keilmuan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam menafsirkan atau mensyarahi kitab Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi ini. Demikian pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang selanjutnya untuk membahas tentang pembukaan daripada kitab Al-Muhadzab, daripada kitab Al-Majmu, pembukaan kitab Al-Muhadzab dan disyarahi oleh kitab Al-Majmu karya Imam An-Nawawi ini, karena mukadimah daripada kitab Al-Majmu sudah terdahulu kita sampaikan. Lalu kemudian karena ini merupakan kitab syarah daripada kitab Al-Muhadzab, maka pembahasannya insyaallah akan masuk kepada pembukaan daripada kitab Al-Muhadzab yang kitab yang disyarahi tersebut. Semoga bermanfaat, dan jika ada kata-kata atau kalimat kata-kata yang salah baik segi pengucapan secara penuturan, mohon maaf, itu mutlak kesalahan dan kebodohan daripada saya sendiri secara pribadi. Dan jika ada kalimat atau kata-kata ataupun informasi yang benar dan yang baik, itu merupakan mutlak dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.